Rencana awal yang menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN Kaltim pada Juni 2024 ini sepertinya bakal molor. Kabar terkini, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah. Tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu, 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah kalau air sudah masuk, Presiden berkantor di IKN. Kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024, seperti dilansir Kompas.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh PDIP membahas kegagalan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN pada Juli 2024. Keduanya menilai kegagalan ini bukan karena persoalan sederhana seperti sarana dan prasarana, air, listrik, dan lokasi kantor belum siap, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Sebab mendadak Jokowi menyatakan dia akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi, Senin 8 Juli 2024. Ia menjelaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN itu bergantung pada situasi. Bisa jadi akan terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya. Dilihat, kata Jokowi. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan masalah seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, ujarnya dilansir Rabu 7 Juli 2024. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo mulai merasa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Sebab saat ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pendapat ini disampaikan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto. Eko menilai, pembangunan IKN Nusantara hanya menguntungkan daerah sekitar Kalimantan dan hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itu pun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana, katanya dalam acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden terpilih RI 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja. Kalau disuruh memilih, kelanjutan pembangunan IKN mungkin moderat atau ala kadar saja.
Tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah, ujar Eko. Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN. Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian diantaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus. Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta,
Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, tulis pasal 63 UU DKJ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024, sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Dia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober tahun 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli tahun 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah, kalau air sudah masuk Presiden berkantor di IKN, kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Kepres untuk pemindahan ibu kota Pak Jarod disampaikan kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Pak Jarod, tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod?
tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya. Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu loh. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya. Kita belum juga kan. Ada kekhawatiran kendor Pak Jarod untuk pembangunan IKN ini, terutama di pemerintahan yang akan datang kan ada fokus anggaran terhadap kami. Ya, kalau saya sendiri memprediksi sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintahan sebelum sesudahnya ini agak berat ya. Belum lagi sudah diserap dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya, plafonnya 70 triliun ya. Jadi jangan berharap Mas Jarod. Rencana awal yang menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN Kaltim pada Juni 2024 ini sepertinya bakal molor. Kabar terkini, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah. Tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu, 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah kalau air sudah masuk, Presiden berkantor di IKN. Kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024, seperti dilansir Kompas.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh PDIP membahas kegagalan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN pada Juli 2024. Keduanya menilai kegagalan ini bukan karena persoalan sederhana seperti sarana dan prasarana, air, listrik, dan lokasi kantor belum siap, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Sebab mendadak Jokowi menyatakan dia akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya
Pertanyaannya, sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi, Senin 8 Juli 2024. Ia menjelaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN itu bergantung pada situasi. Bisa jadi akan terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya, dilihat, kata Jokowi. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan masalah seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, ujarnya dilansir Rabu 7 Juli 2024. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo mulai merasa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Sebab saat ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pendapat ini disampaikan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto. Eko menilai, pembangunan IKN Nusantara hanya menguntungkan daerah sekitar Kalimantan dan hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itu pun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana, katanya dalam acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden terpilih RI 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja. Kalau disuruh memilih, kelanjutan pembangunan IKN mungkin moderat atau ala kadar saja. Tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah, ujar Eko. Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN. Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian diantaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus. Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan Presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,
kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan Presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, tulis pasal 63 UU DKJ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap.
Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Dia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober tahun 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli tahun 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi, Rabu 5 Juni 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah, kalau air sudah masuk Presiden berkantor di IKN, kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Kepres untuk pemindahan ibu kota Pak Jarod disampaikan kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan sangat siap baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlampau dipaksakan. Sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi saran saya sih benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya. Kita belum juga kan. Ada kekhawatiran kendor Pak Jarod untuk pembangunan IKN ini, terutama di pemerintahan yang akan datang kan ada fokus anggaran terhadap kami. Kalau saya sendiri memprediksi sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintahan sebelum, sesudahnya, ini agak berat ya. Belum lagi sudah diserap dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya, plafonnya 70 triliun ya. Jadi jangan berharap ya. Mas Jarod. Rencana awal yang menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN Kaltim pada Juni 2024 ini sepertinya bakal molor. Kabar terkini, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta,
Senin, 8 Juli 2024, sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah. Tapi belum, kata dia menegaskan, Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu, 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah kalau air sudah masuk, Presiden berkantor di IKN. Kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024, seperti dilansir Kompas.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh PDIP membahas kegagalan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN pada Juli 2024. Keduanya menilai kegagalan ini bukan karena persoalan sederhana seperti sarana dan prasarana, air, listrik, dan lokasi kantor belum siap, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Sebab mendadak Jokowi menyatakan dia akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi, Senin 8 Juli 2024. Ia menjelaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN itu bergantung pada situasi. Bisa jadi akan terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya. Dilihat, kata Jokowi. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan masalah seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, ujarnya dilansir Rabu 7 Juli 2024. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo mulai merasa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Sebab saat ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pendapat ini disampaikan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto. Eko menilai, pembangunan IKN Nusantara hanya menguntungkan daerah sekitar Kalimantan dan hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itu pun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana, katanya dalam acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden terpilih RI 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja. Kalau disuruh memilih, kelanjutan pembangunan IKN mungkin moderat atau ala kadar saja. Tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah, ujar Eko. Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN. Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian diantaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus.
Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat. Ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat. Ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum
dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, tulis pasal 63 UU DKJ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024, sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober tahun 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli tahun 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor diri. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah, kalau air sudah masuk Presiden berkantor di IKN, kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni tahun 2024. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Kepres untuk pemindahan ibu kota Pak Jarod disampaikan kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi ya, kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus ya.
Kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, ya, tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede itu. Ada sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya. Kita belum juga kan. Ada kekhawatiran kendor Pak Jarod untuk pembangunan IKN ini, terutama di pemerintahan yang akan datang kan ada fokus anggaran terhadap kami. lain. Ya, kalau saya sendiri memprediksi sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintahan sebelum, sesudahnya ini agak berat ya. Belum lagi sudah diserap dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya, platformnya 70 triliun ya. Jadi jangan berharap ya. Mas Jarod. Rencana awal yang menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN Kaltim pada Juni 2024 ini sepertinya bakal molor. Kabar terkini, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah. Tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu, 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah kalau air sudah masuk, Presiden berkantor di IKN. Kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024, seperti dilansir Kompas.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh PDIP membahas kegagalan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN pada Juli 2024. Keduanya menilai kegagalan ini bukan karena persoalan sederhana seperti sarana dan prasarana, air, listrik, dan lokasi kantor belum siap, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Sebab mendadak Jokowi menyatakan dia akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi, Senin 8 Juli 2024. Ia menjelaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN itu bergantung pada situasi. Bisa jadi akan terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya. Dilihat, kata Jokowi. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan masalah seperti belum masuknya air hingga listrik
listrik dan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, ujarnya dilansir Rabu 7 Juli 2024. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo mulai merasa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Sebab saat ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pendapat ini disampaikan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto. Eko menilai, pembangunan IKN Nusantara hanya menguntungkan daerah sekitar Kalimantan dan hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itu pun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana, katanya dalam acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden terpilih RI 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja. Kalau disuruh memilih, kelanjutan pembangunan IKN mungkin moderat atau ala kadar saja. Tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah, ujar Eko. Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN. Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian diantaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus. Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri. Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum.
Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan Presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, Ibu Kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan Ibu Kota Negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan, tulis pasal 63 UU DKJ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024,
sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Dia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober tahun 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan, kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN. Ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli tahun 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi, Rabu 5 Juni 2024. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah, kalau air sudah masuk Presiden berkantor di IKN, kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni tahun 2024. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Kan Kepres untuk pemindahan ibu kota Pak Jarod disampaikan kemungkinan juga bisa dilakukan di eranya Pak Prabowo. Pak Jarod, tanggapan fraksi PD Perjuangan seperti apa Pak Jarod? Tanggapan saya pribadi kok baru sekarang? Sebelumnya kan sudah memaksakan, sudah menyampaikan sangat siap ya, baru sekarang. Tapi terus saya pribadi melihat memang tidak mudah untuk memindah ibu kota dan jangan terlalu dipaksakan. Ya, sangat tidak mudah masuk progresnya. Termasuk juga untuk upacara 17 Agustus. Ya, kalau terlalu dipaksakan, ya begitu hasilnya. Listrik belum masuk, air juga belum masuk, infrastruktur juga masih belum siap, begitu ya. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya. Jadi, ya saran saya sih, benar jangan dipaksakan. Makanya di awal jangan terlalu pede gitu. Karena sebelumnya kami menyampaikan sudah sangat siap gitu ya, kita belum juga kan. Ada kekhawatiran kendor Pak Jarod untuk pembangunan IKN ini, terutama di pemerintahan yang akan datang kan ada fokus anggaran terhadap kami. Ya, kalau saya sendiri memprediksi sih, kalau bebannya ini diberikan kepada pemerintahan sebelum, sesudahnya ini agak berat ya. Belum lagi sudah diserap dengan anggaran makan siang gratis yang sudah disetujui patokannya, plafonnya 70 triliun ya. Jadi jangan berharap ya. Mas Jarod. Rencana awal yang menyebut bahwa Presiden Jokowi akan mulai berkantor di IKN Kaltim pada Juni 2024 ini sepertinya bakal molor. Kabar terkini, Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara, IKN, apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin, 8 Juli 2024. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah. Tapi belum, kata dia menegaskan. Jokowi menyebutkan, keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke IKN juga bergantung pada situasi di lapangan. Ia mengatakan, Kepres pemindahan ibu kota bisa saja terbit sebelum atau setelah Oktober 2024 ketika ia sudah lengser dari jabatan Presiden.
kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan, semua dilihat, progres lapangannya dilihat, kata Jokowi. Sebelumnya, Jokowi mengaku optimistis dapat segera berkantor di IKN, ia pun sempat berencana berkantor di IKN ada akhir Juni maupun awal Juli 2024. Namun, ia menekankan bahwa kepastian berkantor itu akan menunggu sarana prasarana inti termasuk ketersediaan air. Sangat optimistis untuk berkantor dari sini. Tinggal menunggu sambungan air di Juli nanti, ungkap Presiden Jokowi. Rabu, 5 Juni 2024, Menteri PUPR Basuki Hadimulyono juga sempat menyebutkan bahwa Jokowi akan berkantor di IKN jika sejumlah utilitas telah terpasang, termasuk saluran air. Insya Allah kalau air sudah masuk, Presiden berkantor di IKN. Kata Basuki di kantor Presiden, Jakarta Pusat pada 3 Juni 2024, seperti dilansir Kompas.com. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung dan tokoh PDIP membahas kegagalan Presiden Joko Widodo mulai berkantor di Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN pada Juli 2024. Keduanya menilai kegagalan ini bukan karena persoalan sederhana seperti sarana dan prasarana, air, listrik, dan lokasi kantor belum siap, tetapi ada hal lain yang lebih penting. Sebab mendadak Jokowi menyatakan dia akan segera berkantor di IKN jika semua sarana dan prasarana siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, ujar Jokowi Senin 8 Juli 2024. Ia menjelaskan keputusan Presiden mengenai pemindahan IKN itu bergantung pada situasi. Bisa jadi akan terbit sebelum atau setelah Oktober 2024, saat ia sudah lengser dari jabatan Presiden. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat progres lapangannya. Dilihat, kata Jokowi. Ketua DPP PDIP, Jarod Saiful Hidayat menilai proyek IKN kebijakan yang terlalu dipaksakan dan tergesa-gesa, sehingga menimbulkan masalah seperti belum masuknya air hingga listrik dan sejumlah infrastruktur yang belum rampung. Artinya apa? Inilah salah satu konsekuensi dari kebijakan yang tergesa-gesa, terutama di dalam implementasinya, di dalam eksekusinya, ujarnya dilansir Rabu 7 Juli 2024. Pengamat politik Rocky Gerung menilai Presiden Joko Widodo mulai merasa proyek pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan gagal. Sebab saat ditanya rencana pindah kantor ke IKN pada Juli ini, Jokowi malah mempertanyakan kesiapan air dan listrik yang ternyata belum siap, sehingga tidak jadi pindah. Jadi beliau sendiri itu mulai merasa bahwa itu akan gagal, ucapnya. Presiden terpilih Prabowo Subianto disarankan untuk memprioritaskan program makan bergizi gratis dibanding pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur. Pendapat ini disampaikan Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, Eko Listianto. Eko menilai, pembangunan IKN Nusantara hanya menguntungkan daerah sekitar Kalimantan dan hanya memberi efek positif kecil pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dari hasil kajian INDEF, IKN itu hanya akan mendorong pertumbuhan ekonomi sedikit saja. Itu pun di daerah-daerah sekitar Kalimantan sana, katanya dalam acara diskusi bertajuk Warisan Utang untuk Pemerintah Mendatang di Cikini, Jakarta Pusat, Kamis, 4 Juli 2024. Maka dari itu, jika harus memilih program mana yang sebaiknya diprioritaskan Presiden terpilih RI 2024 hingga 2029, Prabowo Subianto di masa jabatannya, Eko memandang makan bergizi gratis lebih baik dibanding pembangunan IKN. Pembangunan IKN tetap akan berlanjut, tetapi ia menilai itu akan dilakukan ala kadarnya saja. Kalau disuruh memilih, kelanjutan pembangunan IKN mungkin moderat atau ala kadar saja. Tetapi makan bergizi gratis sangat ditunggu-tunggu oleh para masyarakat, terutama kelas bawah, ujar Eko. Ia menilai program makan bergizi gratis masih bisa memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dibanding keberadaan IKN. Meski demikian, ia memberi catatan yang harus diperhatikan pemerintahan Prabowo Gibran terkait dengan keberlangsungan program makan bergizi gratis ini. Beberapa hal yang menurut dia harus jadi perhatian diantaranya adalah program ini perlu melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, UMKM. Kemudian, kelembagaan dari program ini harus didesain secara bagus. Sebab program ini disebut berpotensi menjadi stimulan untuk demand di perekonomian domestik. Eko juga menekankan bahwa program ini jangan sampai melibatkan importasi di dalamnya. Contohnya untuk bahan pangan dan susu yang akan disertakan dalam menu makan bergizi gratis ini harus berasal dari dalam negeri.
Sebab, jika susu tersebut berasal dari luar negeri alias impor, maka hanya akan membuat neraca transaksi berjalan atau current account Indonesia jebol. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap. Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan ibu. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku tak mau buru-buru menekan keputusan Presiden Kepres mengenai pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke ibu kota Nusantara IKN. Jokowi mengatakan, keputusan memindahkan ibu kota negara bergantung pada situasi pembangunan IKN di lapangan dan ia tidak mau memaksakan hal itu. Kita melihat situasi lapangan. Kita tidak ingin memaksakan sesuatu yang memang belum, jangan dipaksakan. Semua dilihat, progres lapangannya dilihat, ujar Jokowi di Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma, Jakarta, Senin 8 Juli 2024. Oleh sebab itu, Jokowi mengungkapkan bahwa Kepres pemindahan ibu kota bisa saja ditandatangani setelah ia lengser dari jabatan presiden. Kepres bisa ditandatangani sebelum, bisa setelah Oktober, ujar mantan Gubernur DKI Jakarta. Jokowi juga menegaskan bahwa rencananya berkantor di IKN sangat bergantung pada kesiapan sarana dan prasarana seperti listrik, air, dan lokasi kantor untuknya. Ia menyebutkan, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat PUPR, sarana dan prasarana tersebut belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah, kata Jokowi. Sudah dapat laporan dari Kementerian PUPR, tapi belum siap.
Sudah, tapi belum, ujar dia. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut Kepres tentang pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta ke IKN masih dalam proses. Ia tidak menutup kemungkinan bahwa Kepres itu bisa ditandatangani oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto saat sudah dilantik sebagai Presiden pada Oktober mendatang. Belum. Bisa saya nanti yang menandatangani, bisa nanti juga Presiden terpilih pemerintahan baru yang menandatangani, kata Jokowi usai meninjau lokasi lapangan upacara di Ibu Kota Nusantara, Kaltim pada 5 Juni 2024. Sebagai informasi, Jakarta saat ini masih menyandang status Ibu Kota Negara meski UU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta, DKJ, sudah diundangkan pada tanggal 25 April 2024. Berdasarkan pasal 63 UU DKJ, ibu kota masih berkedudukan di Jakarta sampai adanya keputusan Presiden, Kepres, tentang pemindahan ibu kota negara ke IKN. Pada saat UU ini resmi diundangkan, Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta tetap berkedudukan sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia sampai dengan penetapan keputusan Presiden mengenai pemindahan Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta ke Ibu Kota Nusantara, IKN, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tulis pasal 63 UU DKJ. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Presiden Joko Widodo mengaku siap mulai berkantor di Ibu Kota Nusantara IKN apabila air, listrik, dan lokasi kantor untuknya sudah siap. Namun, berdasarkan laporan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR, Jokowi menyebutkan bahwa sarana dan prasarana itu belum siap. Airnya sudah siap belum? Listriknya sudah siap belum? Tempatnya